Nah guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini guys akan memberikan sebuah informasi ataupun gambaran terhadap kamu mulai dari aspek pekerjaan, asmara, bahkan keuangan kamu gitu. Nah, sebelum saya memberikan sebuah informasi ataupun gambaran terhadap teman-teman terkait keadaan teman-teman dari keuangan, pekerjaan ataupun asmara, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan sebuah informasi ataupun gambaran terhadap teman-teman. Nah guys, di pagi hari ini saya akan membahas salah satu zodiak, di mana zodiak ini merupakan salah satu kategori sedikit sensitif gitu. Dimana unsur kesensitifan dia ini bisa dikategorikan juga sebagai orang yang gampang ilfil terhadap orang lain. Nah, zodiak yang akan saya bahas adalah zodiak Scorpio. Tetapi sebelum saya memberikan sebuah gambaran ataupun informasi terhadap kamu yang berzodiak Scorpio, izinkan saya untuk menyapa kamu dalam sepekan yang lalu. Bagaimana keadaan kamu? Apakah ada perubahan atau justru kebalikannya? Nah, kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu tersebut akan memberikan sebuah informasi ataupun gambaran. Terkadang gambaran ataupun informasi yang saya berikan bisa bersifat resonate, bisa bersifat tidak resonate. Semua kembali ke dalam pemikiran kamu yang berzodiak Scorpio. Apakah kamu bersifat positif atau bersifat negatif terhadap informasi yang saya berikan ini? Nah guys, di depan saya sudah ada beberapa kartu yang saya ambil secara acak dan tidak ada unsur saya susun. Dimana bagi kamu yang berzodiak Scorpio, yang saya kategorikan tadi sedikit sensitif dan gampang ilfilan terhadap orang lain, ketika menurut kamu perbuatan dia agak sedikit aneh, kamu melihat ada beberapa kartu yang akan saya informasikan terhadap kamu. Dimana kartu ini guys, dua kartu ini akan menggambarkan bagaimana keadaan kamu sebelumnya. Tiga kartu ini akan menggambarkan bagaimana pemikiran ataupun tindakan yang akan kamu laksanakan. Keempat kartu ini akan menggambarkan kesimpulan dari dua kartu dan tiga kartu ini guys. Nah guys, kita mulai saja. Bagi kamu yang berzodiak Scorpio, bagaimana keadaan kamu atau gambaran mengenai kamu di masa lalu? Apakah ada kekacauan atau memang ada sesuatu hal yang kamu alami? Nah, untuk kamu, kartu pertama muncul King of Cups guys. Kamu bisa melihat dengan kartu yang saya pegang, kategori raja ataupun kategori ratu. Mungkin kalau saya berbicara dari segi kategori raja, kamu itu adalah seseorang yang bisa mengendalikan rasa emosi kamu di saat kamu menghadapi sebuah masalah.
Kenapa saya mengatakan sebuah masalah? Mungkin bisa saja kategorinya di dalam bidang asmara kamu, baik kamu menjalankan sebuah hubungan tanpa ada kestatusan. Di situ kamu berpikir, di situ kamu akan menelaah apa tindakan yang akan saya dapat ketika saya menjalin sebuah hubungan ini. Karena antara kamu dengan dia tidak ada sebuah hubungan di mana hubungan itu sama-sama statusnya berkaitan. Kalau saya berbicara dari segi hubungan rumah tangga, bagi kamu yang berzodiak Scorpio, saya tidak tahu bagaimana keadaan kamu dan kehidupan kamu di masa lalu. Tetapi kalau saya mengkaitkan antara kartu terhadap hubungan kamu di dalam rumah tangga kamu, guys, mungkin bisa saja ada beberapa masalah atau ada sebuah perdebatan di mana permasalahan ataupun perdebatan yang kamu alami membuat pemikiran kamu itu agak sedikit kacau dan membuat kamu harus bisa bertindak mana yang benar dan mana yang salah itu. Nah, kalau saya berbicara dari segi pekerjaan, mungkin guys, keadaan kamu di masa lalu mungkin kamu ada sedikit problem, di mana problem yang kamu hadapkan itu, pemikiran kamu harus bisa menelaah dan memilah-milah apa faktornya, apa sebabnya, tujuannya apa. Ketika saya harus memberikan respon ini, apa tujuannya terhadap saya. Ketika saya ingin memberikan hal lain, apa manfaatnya terhadap saya. Nah, kalau saya berbicara dari segi keuangan, mungkin keuangan kamu guys, dengan kartu yang saya pegang ini, King of Cups, seseorang yang bisa memberikan satu keputusan di mana keputusan itu dia sudah berpikir secara matang dengan cara kecerdasan dia, dengan cara ketenangan dia. Mungkin keuangan kamu mengalami yang namanya guncangan. Kamu mencari tahu apa faktornya ini, kamu mencari tahu apa penyebabnya. Dengan kamu mencari tahu hal tersebut, baru kamu bisa menerima, oh seperti ini ternyata, oh seperti ini faktornya. Nah, apakah kartu King of Cups ini berpengaruh terhadap kartu yang dibawanya? Wow, ada sebuah kartu pengkhianatan, atau kamu dikhianati, atau justru kamu mengkhianatin seseorang. Kalau saya mengkaitkan antara King of Cups dengan kartu pengkhianatan, seakan-akan saya melihat reaksi yang kamu timbulkan. Kamu itu dihadapkan terhadap pemikiran harus bisa melepaskan, harus bisa bertahan. Karena dengan rasa pengkhianatan yang kamu rasakan di keadaan kamu di masa lalu, semua membuat pemikiran kamu itu terguncang, bergejolak. Dengan adanya sebuah pengkhianatan, membuat keuangan kamu ataupun pekerjaan kamu ataupun usaha bisnis yang sedang kamu jalani, ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak lain dan membuat pemikiran kamu tidak terkendalikan. Dan rasa emosi muncul di dalam perasaan kamu. Saya tidak terima dengan hal semua ini. Nah, kartu berikutnya guys. Tetapi dengan cara kamu bisa menelaah, dengan cara kamu bisa memilih dari rasa pengkhianatan, saya melihat akan ada sebuah keputusan, akan ada sebuah bantuan di mana keputusan ataupun bantuan ini diberikan orang lain terhadap kamu. Bisa saja mungkin kalau saya berbicara dari segi hubungan asmara, yang kamu rasa hubungan asmara yang kamu lakukan, yang kamu laksanakan selama ini, kemungkinan besar ada sebuah harapan, ada sebuah pertemuan, ada sebuah penghargaan, ada sebuah promosi. Semua akan jelas nanti. Kalau tadi saya sempat berbicara ada sebuah promosi. Nah, promosi ini saya kategorikan dalam hal pekerjaan kamu.
Mungkin bagi kamu yang berzodiak Scorpio, pemikiran kamu untuk saat ini, kamu berharap ada seseorang yang bisa menawarkan saya sebuah pekerjaan di mana pekerjaan itu bisa memberikan saya memperbaharui kehidupan saya. Atau bisa saja memang ketika kamu menjalin sebuah hubungan bisnis terhadap rekan bisnis kamu mengharapkan hasil dari usaha kamu itu memberikan saya harapan yang pasti. Ini yang sedang kamu pikirkan, tetapi apa yang kamu pikirkan itu akan terlaksana, akan kamu dapatkan berzodiak Scorpio. Nah, kartu berikutnya, wow. Tadi saya sempat berbicara bahwasannya hal yang saya katakan itu akan terjadi terhadap kamu, tetapi dengan terjadinya hal tersebut kepada kamu, ada beberapa orang memang yang sengaja akan membuat sebuah pertengkaran terhadap kamu, atau mungkin pertengkaran ini sudah terjadi terhadap kamu. Kamu harus bisa memilih antara hitam dan putih. Mungkin bisa saja pertengkaran itu terjadi di dalam hubungan rumah tangga kamu. Dengan adanya sebuah pertengkaran, muncul kartu King of Cups untuk kamu. Kartu pertama. Kamu harus bisa menahan rasa emosi kamu dengan rasa kecerdasan kamu, dengan rasa ketenangan kamu. Memang, kalau saya mengkaitkan antara King of Cups dengan kartu pengkhianatan, dengan kartu The Chariot, saya melihat ketiga kartu ini ada sebuah pertengkaran yang memicu, atau memang ada sebuah pengkhianatan yang memicu sebuah pertengkaran, di mana pertengkaran itu membuat pemikiran kamu harus bisa berpikir antara bertahan atau ingin melepaskan. Tetapi ketika kamu ingin bertahan, kamu merasakan sebuah gejolak di dalam perasaan kamu. Kalau kamu ingin melepaskan, akan ada sebuah harapan, di mana harapan itu sebuah penghargaan. Ini dia. Nah, kartu berikutnya, wow. Tadi kartu keempat muncul yang namanya The Chariot. Saya melihat atau memberikan reaksi terhadap kamu yang berzodiak Scorpio. Mungkin pertengkaran itu muncul apakah kamu kehadiran orang ketiga, atau pasangan kamu kehadiran orang ketiga, atau kalau saya berbicara dari segi pekerjaan, mungkin ada pihak lain yang sengaja membuat kamu ada di titik permasalahan. Itu dari segi negatif kalau saya berbicara. Tetapi kalau saya berbicara dari segi positif, mungkin dengan kehadiran seseorang ini yang awalnya membuat sebuah pertengkaran terhadap kamu, dia akan mempertahankan. Kemungkinan memang dia hadir karena memang ada perasaan yang sedang dia pendam terhadap kamu. Atau bisa saja memang pasangan kamu kehadiran pihak lain, di mana kehadiran pihak lain itu sudah kamu rasakan dan dia memberikan sebuah rasa kenyamanan sehingga memunculkan sebuah pertengkaran terhadap kamu yang berzodiak Scorpio. Nah, kartu berikutnya guys, wow. Dengan kehadiran seseorang itu, saya melihat terhadap kartu yang barusan saya ambil, munculnya kartu Ace of Pentacles. Seseorang yang bisa memulai kehidupannya secara keuangan. Mungkin guys, bisa kategori dengan kehadiran seseorang ini dari sisi positif, kamu akan terbantu dari segi keuangan kamu. Tetapi kalau saya melihat dari sisi negatif, mungkin dengan kehadiran seseorang ini akan membuat kehidupan kamu yang kamu sudah berpikir saya ingin memulai kehidupan baru, dia akan merusaknya. Itu antara dua aspek guys. Nah, kartu berikutnya guys, pedang. Kehadiran seseorang ini memang akan membuat kamu untuk memulai hal yang baru. Tetapi di sisi lain, ada
beberapa orang yang tidak suka dengan kehadiran orang tersebut. Bisa saja memang dari pihak kamu atau pihak dari pasangan kamu. Akan ada sebuah pedang yang akan dilemparkan dan membuat sebuah pertengkaran. Nah, kartu berikutnya, iya, dengan munculnya sebuah pedang akan membuat salah satu pihak kebuntuan, buntu. Apakah saya harus memberikan pedang ini terhadap orang lain atau saya harus memegang pedang ini dengan cara saya tidak tahu harus berbuat apa, dengan cara saya harus berbuat apa ini. Kamu bertanya-tanya. Nah, kartu terakhir untuk kamu guys. Wow. Tadi ada muncul kartu kenaik, raja, dan muncul kartu As of Pentacles, di mana kedatangan dia akan memulai suatu kehidupan yang baru. Kartu berikutnya ada muncul pedang, di mana dengan kemunculan dia beberapa orang tidak suka dan merasa tidak nyaman, di mana ketidaksukaan atau merasa tidak nyaman akan mengalami sebuah kebuntuan, apakah di pihak kamu ataupun di pihak orang lain. Dengan adanya sebuah kebuntuan itu, kamu akan dikontrol dan kamu akan dikendalikan oleh orang tersebut. Ini dia guys. Nah, dari beberapa kartu ini saya menarik dua kesimpulan. Dari kesimpulan pertama, dari segi positif, kemungkinan guys, ada sebuah promosi ataupun sebuah penghargaan yang akan kamu terima, baik dari segi pekerjaan ataupun dari segi keuangan. Tetapi kalau saya kesimpulan kedua, saya berbicara dari segi negatif, kedepannya seseorang akan mengontrol kamu, seseorang akan mengendalikan kamu, dengan dimana adanya pengontrolan atau pengendalian akan membuat kamu buntu dan kamu harus bisa memilih secara cerdas, memilih secara tenang, memilih secara emosional, dimana cara kamu memilih itu untuk menentukan kehidupan kamu ke depannya guys. Nah, sekian dulu informasinya bagi kamu yang berzodiak Scorpio. Salam kartu tarot, salam zodiak.